Hujan deras mengguyur desa kecil itu malam ini, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah rumah panggung sederhana, Sulastri duduk termenung di sudut kamar, tubuhnya bergetar bukan karena kedinginan, melainkan karena ketakutan. "Soejiman, aku mohon, jangan katakan itu lagi." Suara Sulastri bergetar, air mata mengalir di pipinya. Di hadapannya, berdiri seorang pria dengan wajah penuh amarah. Soejiman, suaminya, menatap tajam dengan mata menyala penuh kekecewaan. 11 tahun, Lastri. 11 tahun aku menunggu keturunan. Apa gunanya menikah jika kau tak bisa memberiku anak? Aku butuh penerus, dan jika kau tak bisa memberikannya, aku akan mencari wanita lain yang bisa, bentaknya. Sulastri terisak, hatinya remuk. Ia mencintai Soejiman sepenuh jiwa, dan bayangan kehilangan suaminya lebih mengerikan daripada apapun. Ia telah berusaha berbagai cara untuk hamil, berobat ke tabib, minum ramuan herbal, bahkan menjalani ritual adat desa, namun rahimnya tetap kosong. Di tengah keputusasaan, Sulastri teringat bisikan seorang perempuan tua di pasar beberapa hari lalu. "Jika kau benar-benar ingin memiliki anak, pergilah ke rumah Mbah Rekso di tepi hutan. Ia bukan tabib biasa, tapi ia tahu cara untuk membuat rahimmu berisi. Dengan cara yang tak biasa." Sulastri menghapus air matanya. Keputusan telah diambil. Malam itu juga, ia menyelundup keluar rumah saat Soejiman telah tertidur pulas. Dengan membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, ayam cemani, dan dupa, ia berjalan menembus kegelapan menuju rumah Mbah Rekso. Rumah itu berdiri di ujung desa, dekat hutan yang dipercaya penduduk sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus. Rumah reot itu nyaris tak bercahaya, hanya temaram dari sebuah lampu minyak yang tergantung di depan pintu. Sulastri mengetuk pintu dengan ragu. Krek, pintu terbuka sendiri, dan di baliknya berdiri seorang lelaki tua bertubuh bungkuk dengan sorot mata tajam dan senyum yang membuat bulu kuduk Sulastri berdiri. "Kau sudah ditunggu," suara Mbah Rekso terdengar serak, seolah sudah tahu kedatangannya. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik masuk ke dalam rumah. Sulastri menelan ludah, namun kakinya tetap melangkah mengikuti. Di dalam, ruangan itu penuh dengan bau dupa dan aroma anyir yang menusuk hidung. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran ritual telah digambar di lantai dengan darah merah pekat. Beberapa sesajen telah disiapkan, ayam hitam yang masih hidup, kemenyan yang mengepul, dan mangkuk berisi cairan hitam pekat. Mbah Rekso menatap Sulastri dengan tajam. "Kau ingin anak, bukan? Tapi ingat, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar." Sulastri menggigit bibir. Ia telah siap. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" Mbah Rekso mengulurkan sebuah cawan berisi cairan hitam pekat. "Minum ini. Kau akan menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia mereka." Tangan Sulastri gemetar saat menerima cawan itu. Ia menatap cairan hitam yang berbau anyir itu, lalu menguatkan hati dan meneguknya dalam sekali tegukan. Begitu cairan itu menyentuh tenggorokannya, tubuhnya langsung panas membara. Dunia di sekitarnya berputar, dan dari kegelapan, ia mendengar suara bisikan. "Kau telah memanggilku." Sulastri terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang, dan matanya terbelalak. Dari balik kegelapan, sesosok bayangan besar muncul, matanya merah menyala, dan taring panjang mencuat dari mulutnya. "Sulastri," makhluk itu berbisik, "aku akan memberimu anak. Tapi sebagai gantinya salah satu dari mereka akan menjadi milikku." Sulastri tidak bisa berbicara. Tubuhnya beku, jiwanya bergetar, namun dalam kepalanya hanya ada satu hal, ia harus memiliki anak. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berbisik, Aku setuju." Tawa menggelegar menggema di ruangan itu. Dan malam itu, rahim Sulastri mulai berisi. Sejak malam perjanjian terkutuk itu, tubuh Sulastri mulai berubah. Hanya dalam beberapa minggu, perutnya membuncit dengan cepat, jauh lebih cepat dari kehamilan biasa. Warga desa mulai berbisik-bisik, membicarakan keajaiban sekaligus keanehan yang terjadi padanya. "Soejiman, aku hamil," bisik Sulastri penuh haru ketika akhirnya ia memastikan kehamilannya. Mata Soejiman membelalak tak percaya. Ia langsung merengkuh Sulastri dalam pelukannya, mencium kening istrinya dengan penuh sukacita. Akhirnya kita akan punya anak," serunya, matanya berkilat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya semu belaka. Kehamilan Sulastri berjalan penuh kengerian. Ia sering bermimpi buruk,
melihat bayangan hitam besar yang berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Tubuhnya sering mengalami kejang mendadak, dan terkadang ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, bukan seperti bayi biasa, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih puas. Penduduk desa mulai takut kepadanya. Setiap kali ia melintas di pasar atau sumur desa, orang-orang buru-buru menjauh, seolah ada hawa gelap yang mengikutinya. Kehamilan itu tidak wajar, bisik seorang nenek tua di sudut warung. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi Sulastri tidak peduli. Ia hanya ingin anaknya lahir dengan selamat. Malam persalinan yang mencekam, malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menggigit. Sulastri mengerang kesakitan di dalam kamar, tubuhnya berkeringat deras. Dukun beranak belum datang. Apa yang harus kita lakukan? Teriak Soejiman panik. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Soejiman buru-buru membukanya. Seorang wanita tua bertubuh kurus dengan sorot mata kosong berdiri di ambang pintu. "Aku bisa membantunya melahirkan," kata wanita itu dengan suara dingin. Soejiman tidak mengenal wanita itu, tapi tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk dan membiarkan wanita itu masuk. Di dalam kamar, Sulastri menjerit lebih keras, tubuhnya melengkung kesakitan. "Keluarkan anak ini sekarang," rintihnya. Wanita tua itu hanya tersenyum tipis dan meletakkan tangannya di perut Sulastri. Seketika, angin dingin berhembus di dalam kamar. Api lampu minyak berkedip-kedip seolah hendak padam. Dan saat itu juga, terdengar suara krarak, seperti sesuatu yang merobek dari dalam tubuh Sulastri. Bayi pertama lahir. Tangisnya nyaring, normal seperti bayi biasa. Ia berkulit putih bersih dengan mata yang lembut. Sulastri menangis bahagia. "Anakku." Namun sebelum ia bisa merasakan lega, tubuhnya kembali bergetar hebat. Perutnya masih membesar, seolah masih ada sesuatu di dalamnya. Dukun misterius itu menyeringai. "Masih ada satu lagi." Sulastri kembali berteriak, kali ini lebih keras. Darah menyembur dari bawah tubuhnya, bercampur dengan lendir hitam pekat yang berbau busuk. Sesosok bayi kedua lahir, tapi kali ini tidak ada tangisan nyaring. Bayi itu berwarna kelabu, matanya merah seperti bara api, dan kulitnya bersisik halus seperti ular. Soejiman yang baru saja hendak menggendong bayi pertama, menoleh dan langsung membeku. Apa itu?" teriaknya ngeri. Dukun tua itu tersenyum puas. "Itulah anak yang lahir dari perjanjian." Bayi kedua itu membuka matanya, dan tiba-tiba ia tersenyum. Namun senyumnya bukan senyum bayi biasa. Itu adalah senyuman iblis. Soejiman mundur dengan wajah pucat pasi. Ia tidak bisa menerima apa yang ia lihat. "Ini bukan anakku. Ini bukan manusia," jeritnya. Ia buru-buru meraih pisau tajam yang tergantung di dinding, lalu dengan mata penuh kebencian, ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. "Jangan! Itu anak kita!" teriak Sulastri dengan sisa tenaganya. Tapi Soejiman sudah dibutakan oleh ketakutan. Dengan sekuat tenaga, ia menghujamkan pisau itu ke dada bayi kelabu tersebut. Darah hitam muncrat kemana-mana. Bayi itu mengeluarkan suara lengkingan tinggi yang bukan berasal dari dunia ini. Matanya melebar, penuh kebencian, sebelum akhirnya tubuhnya berhenti bergerak. Soejiman terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah hitam. Sulastri hanya bisa menangis histeris, sementara dukun tua itu menatap mayat bayi tersebut dengan senyum tipis. "Kau telah melakukan kesalahan besar," bisiknya sebelum perlahan menghilang dalam kabut malam. Soejiman tidak peduli. Ia mengambil bayi pertama yang masih hidup, yang terlihat normal, dan menggendongnya dengan tangan gemetar. Ini anakku. Yang ini normal. Yang ini manusia," katanya pada dirinya sendiri, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Sulastri hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu, meskipun bayi satunya telah mati, perjanjian tetap berlaku. Dan sesuatu yang lebih mengerikan akan datang menagih janji itu. Sejak malam kelahiran itu, kehidupan Soejiman dan Sulastri tak pernah lagi sama. Kumala, bayi pertama yang lahir normal, tumbuh dengan cepat. Namun, ada yang aneh dengan dirinya. Ia tidak seperti anak-anak pada umumnya. Terlalu pendiam, sering menatap kosong ke dinding, dan lebih suka berada dalam kegelapan. Soejiman mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah efek dari trauma masa lalu. Tapi Sulastri tahu lebih dari itu. Sejak malam Sumala, bayi kedua yang menyeramkan itu dibunuh, sesuatu telah berubah. Rumah mereka terasa lebih dingin. Kadang,
Mereka mendengar suara tangisan bayi di malam hari, bukan tangisan Kumala, tapi suara lain yang serak dan mengerikan. Setiap malam, Sulastri terbangun dengan tubuh menggigil. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di kamar. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi begitu nyata. Teror pertama, suatu malam, ketika Kumala berusia 5 tahun, ia mulai berbicara sendiri di sudut kamar. Soejiman yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara lirih anaknya bercakap-cakap. "Kau siapa?" tanya Kumala dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, tapi terdengar bunyi gemerisik halus. "Ayah membunuhmu?" Jantung Soejiman berdegup kencang. "Kau marah?" Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip sebelum padam seketika. Sulastri yang baru saja keluar dari dapur menjatuhkan piring yang ia bawa. "Kumala, kamu bicara dengan siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Kumala menoleh perlahan. "Sumala," jawabnya singkat. Darah Soejiman langsung menguap dari wajahnya. Apa?" Kumala tersenyum tipis. "Dia ada di sini." Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, dan terdengar suara langkah kaki kecil berlarian di lantai kayu. Namun, Kumala tetap berdiri di tempatnya. Sulastri menjerit, "Sudah cukup! Jangan bicara seperti itu!" Tapi Kumala hanya menatap ibunya dengan wajah datar, sebelum kembali berbisik ke sudut ruangan, "Aku tahu kau ada di sini." Malam itu, Soejiman tidak bisa tidur. Ia mendengar suara napas berat di sudut kamar, meski ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kematian pertama, kampung mulai digegerkan dengan kejadian aneh. Anak-anak kecil di desa mulai hilang satu persatu. Awalnya, mereka hanya menghilang dari rumah saat malam tiba. Para orang tua mencari mereka kemana-mana, tapi tak ada jejak. Hingga suatu hari, mayat seorang anak laki-laki bernama Pardi ditemukan di tepi sungai dengan kondisi mengenaskan, matanya kosong, kulitnya membiru, dan tubuhnya kaku seperti telah membeku berhari-hari, padahal ia baru hilang semalam. Seluruh kampung geger. "Ini bukan kejadian biasa," seru Pak Lurah saat mengumpulkan warga di balai desa. "Benar, ini ulah setan," sahut seorang ibu yang anaknya juga hilang beberapa hari lalu. Namun, seseorang memperhatikan sesuatu yang lebih mengerikan. Salah satu warga desa, seorang lelaki tua, tiba-tiba berseru, "Kumala!" Anak Soejiman selalu ada di sekitar tempat kejadian sebelum anak-anak itu menghilang. Soejiman dan Sulastri langsung merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. "Itu tidak benar," seru Sulastri, mencoba membela anaknya. Tapi tatapan penuh ketakutan warga desa sudah mengarah pada mereka. "Kumala selalu ada di dekat mereka sebelum mereka mati. Kau harus menjelaskan ini, Soejiman." Soejiman menggertakkan giginya. Ia ingin membela putrinya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Dan saat ia menoleh ke arah Kumala, putrinya hanya tersenyum tipis. "Sumala yang melakukannya," bisiknya lirih, cukup keras untuk membuat bulu kuduk Soejiman meremak. Sejak kematian Pardi, ketakutan merajalela di desa. Warga menutup pintu lebih awal, dan anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja. Namun, ada satu sosok yang paling mereka takuti, Kumala. Desas-desus mulai menyebar, menyalahkan putri Soejiman atas rentetan kematian misterius. "Dia bukan anak biasa," bisik seorang ibu di pasar. "Dia sering bicara sendiri, dan kalian dengar sendiri dia bilang kakaknya yang sudah mati masih ada di sini," sahut yang lain dengan wajah ngeri. Soejiman berusaha mengabaikan gosip itu, tetapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya salah. Malam-malam di rumahnya semakin mencekam. Kumala sering bicara sendiri dalam gelap, suaranya lirih seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Kadang, Sulastri mendengar suara lain menjawab, suara serak yang bukan berasal dari dunia ini. Kematian kedua. Teror belum berakhir. 3 hari setelah Pardi ditemukan mati mengenaskan, seorang anak perempuan bernama Siti juga menghilang. Ibunya bersumpah bahwa Siti hanya pergi ke sumur belakang rumah untuk mengambil air, tapi ia tidak pernah kembali. Keesokan harinya, tubuh Siti ditemukan di ladang tebu, dalam posisi meringkuk seperti bayi dalam kandungan. Matanya terbelalak kosong, wajahnya membiru seperti habis dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Dan sekali lagi, seseorang melihat Kumala di sekitar tempat kejadian sebelum kematian itu terjadi. Kematian Siti menjadi puncak amarah warga desa. Malam itu, puluhan orang berkumpul di depan rumah Soejiman dengan membawa obor dan senjata tajam. "Keluarkan anak itu!" teriak seorang lelaki tua.
Ia pembawa petaka, sahut yang lain. Soejiman dan Sulastri ketakutan. Mereka berdiri di ambang pintu, mencoba melindungi Kumala yang bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Tolong, Kumala tidak bersalah," isak Sulastri. Tapi warga sudah tak mau mendengar alasan. Mereka mendorong Soejiman ke tanah, beberapa orang menyeret Sulastri ke samping. Kumala akhirnya ditarik keluar, tubuh kecilnya gemetar ketakutan. "Ayah, tolong!" Suaranya lirih. Soejiman ingin melawan, tetapi jumlah warga terlalu banyak. Tiba-tiba, Kumala menoleh, dan sesuatu yang menyeramkan terjadi. Matanya berubah gelap, pupilnya membesar seperti lubang hitam. Lalu, suara lirihnya berubah menjadi suara yang lain, suara mengerikan yang bergema di seluruh desa. "Kalian membunuh, kalian akan menerima akibatnya." Warga yang memegang Kumala tiba-tiba menjerit kesakitan. Tangan mereka melepuh seperti terbakar sesuatu yang tak terlihat. Obor-obor di sekitar mulai padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Dan saat semua orang berusaha mundur dalam ketakutan, terdengar suara tawa kecil yang mengerikan. Di belakang Kumala, sesosok bayangan hitam mulai muncul perlahan. Sosok itu lebih kecil dari orang dewasa, tetapi wajahnya bengkok, matanya merah menyala, dan giginya tajam seperti serigala lapar. Sulastri langsung tahu siapa itu. Sumala telah kembali. Malam di desa berubah menjadi neraka. Warga yang tadi berteriak lantang kini terdiam, tubuh mereka gemetar melihat sosok hitam di belakang Kumala. Sumala telah kembali. Sulastri menjerit, tubuhnya lemas seketika. Anak yang ia korbankan, anak yang Soejiman bunuh dengan tangannya sendiri, kini berdiri di sana, bukan sebagai manusia, melainkan sesuatu yang lebih buruk. "Kalian membunuhku. Sekarang aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Suara Sumala bergema, lebih dalam, lebih berat, bukan suara seorang anak kecil. Warga mulai berlari kocar-kacir. Tapi sebelum mereka bisa menyelamatkan diri, kegelapan mulai menyelimuti seluruh desa. Kutukan dimulai. Jeritan pertama terdengar dari Pak Men, lelaki tua yang pertama kali menuduh Kumala sebagai pembawa sial. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya mulai menggeliat seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. "Ari, tolong! Ada yang masuk ke tubuhku." Kulitnya mulai pecah, darah segar menyembur ke tanah. Dari dalam tubuhnya, puluhan belatung hitam keluar, melahap dagingnya secara perlahan. Warga yang lain menjerit ketakutan, beberapa jatuh terduduk dan terkencing-kencing di tempat. Namun, teror belum selesai. Pak Lurah yang mencoba melarikan diri mendadak terhenti. Tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya melotot ketakutan. Lalu, dari dalam mulutnya, keluar suara yang bukan miliknya. Satu nyawa telah diambil. Akan ada lebih banyak lagi. Tangannya tiba-tiba mencengkeram kepalanya sendiri dan dalam sekejap, ia meremukkan tengkoraknya sendiri hingga otaknya muncrat ke tanah. Rahasia yang terungkap. Di tengah kepanikan, Soejiman berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia akhirnya sadar. Sumala tidak hanya ingin membalas dendam kepada warga desa. Ia juga menginginkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar. Soejiman menoleh ke arah Kumala, putrinya yang masih berdiri di tempat, tubuhnya gemetar ketakutan. Kumala menatap ayahnya dengan mata penuh ketakutan. "Ayah, dia ada di sini." Soejiman tahu, jika semua ini tidak dihentikan, desa mereka akan menjadi lautan kematian. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Sulastri tiba-tiba berlari ke arah Sumala. "Sumal, ibu mohon, hentikan semua ini." Suara Sulastri bergetar, air mata mengalir di pipinya. Sulastri jatuh berlutut di depan sosok hitam itu. "Ibu sudah membayar semuanya. Kumala adalah bayaranmu, bukan nyawa seluruh desa." Kumala menoleh kaget. "Apa maksudnya, Bu?" Sulastri terisak. "Aku membuat perjanjian itu demi memiliki kalian." Kumala menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi aku memang bukan anak normal." Sumala tersenyum, gigi tajamnya menyeringai dalam kegelapan. "Tidak, adik. Kau adalah bagian dari perjanjian. Pengorbanan terakhir." Soejiman tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia berlari ke dalam rumah dan mengambil golok pusaka milik leluhurnya. Dengan penuh amarah, ia menerjang ke arah Sumala. "Pergi dari sini, dasar iblis!" teriaknya. Namun, sebelum goloknya bisa menyentuh tubuh Sumala, bayangan hitam itu menghilang dalam sekejap dan muncul di belakangnya. Cakarnya yang panjang mencengkeram leher Soejiman dan mengangkatnya ke udara.
Soejiman meronta, wajahnya membiru kehabisan napas. Sulastri menjerit histeris. "Ayah!" Kumala juga berlari ke arah Sumala, mencoba menghentikannya. Namun, Sumala hanya menatap Kumala dengan tatapan datar. "Kau harus memilih, Kumal. Ayahmu atau ibu kita?" Kumala membeku di tempat. "Jika kau ingin ayah hidup, maka kau harus memberikan ibumu sebagai gantinya." Sulastri menoleh dengan wajah ketakutan. "Tidak, Kumala. Jangan dengarkan dia." Tapi Kumala hanya berdiri kaku, air mata mengalir di wajahnya. Pilihan yang terlalu berat. Namun, di detik berikutnya, ia akhirnya mengambil keputusan. Kumala menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah paku emas yang ia ambil dari altar ritual ibunya dulu. Dan sebelum Sumala bisa menyadari apa yang terjadi, Kumala menusukkan paku itu ke jantung kakaknya. Sumala menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai membara seperti terbakar api dari dalam. Bayangannya menghilang perlahan, hanya menyisakan suara jeritan panjang yang menggema ke seluruh desa. Akhirnya, tubuh Soejiman terlepas dan jatuh ke tanah dengan keras. Kumala terduduk lemas. Napasnya tersengal. Sulastri merangkak mendekati putrinya, memeluknya erat. "Terima kasih, Kumala," bisik Sulastri sambil terisak. Namun, Kumala hanya menatap lurus ke depan, wajahnya kosong. Karena ia tahu, semua ini belum benar-benar berakhir. Karena Sumala mungkin telah lenyap tapi perjanjiannya masih berlaku. Desa masih diselimuti ketakutan. Meskipun Sumala telah lenyap, bekas luka yang ia tinggalkan masih terasa. Mayat-mayat warga yang menjadi korban masih bergelimpangan di tanah, darah mereka menyerap ke dalam bumi yang dingin. Namun, sesuatu masih terasa janggal. Kumala duduk diam di depan rumahnya, menatap langit dengan tatapan kosong. Ia masih bisa mendengar suara Sumala di dalam kepalanya. "Kau pikir ini sudah berakhir, adikku? Aku adalah bagian dari dirimu. Kau adalah bagian dari perjanjian." Sulastri duduk di samping Kumala, menggenggam tangan putrinya erat. "Nak, semua sudah selesai, bukan?" Suaranya lirih, penuh harap. Kumala tidak menjawab. Malam itu, Soejiman, Sulastri, dan Kumala mencoba tidur setelah semua kejadian mengerikan. Namun, tepat di tengah malam, Kumala terbangun. Di dalam kamarnya yang remang, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Perlahan, ia menoleh ke sudut ruangan. Dan di sana, di balik bayangan gelap, Sumala berdiri. Matanya merah menyala, tubuhnya tak lagi terbakar seperti sebelumnya. Ia tersenyum. "Aku masih di sini." Kumala ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Sumala mendekat, berbisik di telinganya. "Kau sudah memilih menyelamatkan ayah, tapi kau lupa sesuatu." Kumala menggeleng, matanya berkaca-kaca. Sumala menatapnya dengan tatapan kosong. "Kita adalah Sat. Kau mungkin telah menusuk, tapi aku masih hidup di dalam dirimu." Keesokan paginya, Kumala jatuh sakit. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Bibirnya kering, kulitnya pucat, dan matanya semakin gelap seperti Sumala. Sulastri panik. "Kumala, bangun, nak." Namun Kumala hanya menatap ibunya dengan mata yang tidak lagi seperti manusia. Soejiman menggenggam tangan istrinya. "Ini semua karena perjanjian itu. Iblis tidak akan pernah benar-benar pergi." Sulastri menangis, menyesali dosa yang telah ia lakukan bertahun-tahun lalu. Dan saat mereka berpikir bahwa ini adalah akhir, Kumala berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Aku butuh lebih banyak nyawa." Soejiman tersentak mundur. "Apa maksudmu?" Kumala menatap ayahnya, tersenyum dengan senyum Sumala. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan, ayah. Jika kau ingin aku tetap hidup, maka seseorang harus mati menggantikanku." Sulastri menutup mulutnya, matanya melebar ketakutan. Soejiman berdiri di ambang kehancuran. Haruskah ia mengorbankan seseorang agar Kumala tetap hidup? Ataukah ia harus membiarkan putrinya sendiri menjadi korban selanjutnya? Di luar rumah mereka, desa masih dipenuhi ketakutan. Dan siklus ini akan terus berulang, karena perjanjian dengan iblis tidak pernah benar-benar berakhir. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Sebuah cerita yang tidak hanya mengisahkan teror dan kengerian, tetapi juga menjadi pengingat akan bahaya dari perjanjian terlarang yang melibatkan kekuatan gaib. Keinginan manusia yang terlalu kuat, terutama dalam menginginkan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya, dapat membawa konsekuensi yang mengerikan.
Sulastri dan Soejiman adalah contoh bagaimana ambisi dan ketakutan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Namun, yang paling mengerikan dari kisah ini adalah kenyataan bahwa kutukan tidak pernah benar-benar berakhir. Sumala mungkin telah pergi, tetapi jejaknya tetap ada dalam Kumala, membuktikan bahwa perjanjian dengan iblis tidak bisa diputus begitu saja. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Hati-hati jika di tempat baru, karena mungkin saja kalian sedang diawasi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.